Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Yustika Putri. Saya dari Bimbingan Dr. Gigi Baharudin Muhammad Ranggang, spesialis orto konsultan. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memverbalkan dan memperagakan insersi plat pada pasien tipodon saya dengan kasus maloklusi angle kelas 1 tipe 3 pada rahang atas disertai dengan multiple diastem pada rahang bawah. Baik, langkah pertama saya melakukan persiapan alat. Jadi setelah melakukan persiapan alat, saya menggunakan handscoon dan masker. Kemudian tahap pertama yang saya cek adalah menggunakan jari telunjuk mengecek semua permukaan piranti ortodontik, apakah ada yang terasa kasar atau menusuk, atau kita juga melihat apakah kelamer-kelamernya itu tidak akan melukai jaringan rongga mulut. Apabila dirasa ada bagian yang tajam, bisa kita lakukan polishing. Selanjutnya, insersikan piranti ortodontik ke dalam rongga mulut pasien, dalam hal ini tipodon. Kemudian kita lihat untuk komponen pasifnya dengan menggunakan mirror, kita melihat kelamer-kelamer atau komponen pasif yang apakah sudah beradaptasi dengan baik. Dan kita juga melihat apakah tidak ada tekanan yang berlebih yang diberikan, dan kita juga melihat jaringan di sekitarnya apakah tidak melukai jaringan. Jadi tahapan selanjutnya adalah kita melakukan penyesuaian kelamer retentif dengan cara kita mengecek kelamer pasif atau kelamer adamnya menggunakan sonde dengan cara kita mengungkit bagian bar ke arah oklusal. Apabila tidak mengikut saat diungkit, berarti platnya sudah retentif dengan baik. Setelah itu kita lakukan juga pengecekan pada kelamer labial bow-nya dengan cara menarik ke arah insisal pada busur labial bow-nya. Apabila tidak mengikut, berarti sudah retentif dengan baik. Melakukan penyesuaian komponen aktif. Di kasus kali ini saya menggunakan bumper veer tertutup. Kita mengecek apakah kelamer ini dalam keadaan aktif atau pasif. Karena pada kesempatan kali ini saya hanya melakukan insersi, jadi kelamer yang aktif kita pasifkan terlebih dahulu. Untuk rahang bawah, saya akan melakukan insersi piranti ortodontiknya dengan cara yang sama seperti rahang atas tadi. Nah, karena di sini ada kelamer pasif dan aktif, jadi saya mengecek kembali apakah tidak ada jaringan yang mendapatkan tekanan yang berlebih. Lalu kita melakukan pengenalan alat pada pasien. Bagusnya kita menggunakan cermin. Kita melihat, kita membantu pasien dengan memberitahu bahwa di pirantinya itu ada kelamer aktif dan kelamer pasif, dan yang hanya boleh digerakkan atau yang boleh dipegang oleh pasien itu hanya pada kelamer pasif saja. Jadi untuk melepas dan membuka pirantinya cukup dengan mendorong kelamer pasif ke arah oklus. Kemudian instruksikan kepada pasien bahwa piranti ini hanya bisa digunakan dan dilepas apabila kita ingin melakukan olahraga berat seperti berenang atau melakukan olahraga ekstrim lainnya. Kemudian ini apabila ingin makan makanan yang lengket dan keras, sebaiknya untuk alatnya atau pirantinya dilepas terlebih. Kita sampaikan kepada pasien bahwa akan ada keluhan seperti rasa tidak nyaman serta bisa muncul sariawan. Dan untuk membersihkan pirantinya itu dilakukan di luar mulut dengan cara menyimpan di tempat yang bersih. Kemudian kita harus instruksikan kepada pasien untuk rajin mengkontrol piranti ini selama seminggu sekali.
konsultasi dan hubungi dokter jika ada emergensi. Itulah tadi pemaparan insersi piranti pada pasien tipodon saya, Dok. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.